Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bunuh. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Skyfairy Tree Mysterious Cheng. Teriakan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api teratai api mengkilap di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat beredar dengan cepat. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan muncul, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wuya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Reaksi Wuya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang diisi dengan duki yang kuat, dengan kejam melonjak ke depan, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang disalurkan dari lengannya teratasi. Tubuh Wuya juga mundur selangkah karena sangat bergetar sementara bintang 4 Du Huang Elder di sisinya mengambil total 3 hingga 4 langkah mundur sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemerahan memerah melonjak di wajahnya. Tidak terduga bahwa dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang Do Huang, hanya setelah pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Hati-hati. Orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menundanya. Begitu dia melemah, akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya. Wuya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Do Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap ada di tempatnya. Tubuhnya sudah melompat oleh Wuya tanpa peringatan dan muncul di depan bintang 4 Do Huang itu. Syok muncul melewati jantung bintang 4 Do Huang ketika Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Do Qi melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar Do Qi yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Nyala api hijau giok tiba-tiba naik ke tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar Do Qi dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban, Flame Mantra, dia tidak akan lebih lemah dari bintang 4 Do Huang. Selain itu, dia saat ini menggunakan Skyfairy Tree Mysterious Cheng. Kekuatannya sudah jauh melebihi Do Huang bintang 4. Bagaimana serangan pihak lain bisa menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar Do Qi dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada sesepuh. Pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan ke lengannya. Dia segera mengayun ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu memutih. Erangan lembut teredam keluar dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan kejam oleh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di dalam hatinya, tetua itu mengepakkan sayap Do Qi di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum mundur beberapa meter ketika Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal.
Sudut mulut yang terakhir terangkat menjadi busur padat saat tinjunya membawa suara tajam dari angin kencang. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada tetua. Ledakan oktan! Teriakan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya menghantam pihak lain. Kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh Elder di tengah wajah terkejut dari Elder itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah cerah segar keluar dari mulut sesepuh. Namun, darah segar baru saja keluar dari mulutnya saat itu berubah menjadi panah darah yang melesat ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas sebelum panah darah itu tiba. Gumpalan api hijau giok meluncur keluar dan membakarnya menjadi asap. Asapnya dipenuhi dengan bau amis. Jelas, cairan darah itu mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik yang berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan bayangannya sampai 2 serangan back-to-back. Hanya setelah kekuatan hidup Du Huang Elder dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh, Wu Ya akhirnya berbalik karena shock. Matanya tercengang saat dia melihat ke belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan cepat mengarah ke Du Huang Elder yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wu Ya. Setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Du Huang telah mati di tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang Du Huang biasa seperti yang dia bayangkan. Pantas saja dia diundang oleh Sky Poison Woman. Dia memang bukan obat. Xiao Yan membunuh seorang Du Huang dalam beberapa pertukaran singkat dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan pertempuran yang kacau itu. Syok segera muncul di mata semua orang. Kegembiraan dengan cepat muncul di hati orang-orang dari Poison Sect. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan yang dirasakan para ahli dari sekte racun untuk kelompok Xiao Yan di dalam hati mereka benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP dalam Poison Sect. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari Poison Sect, wajah para ahli dari 10.000 Scorpion Gate itu cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan jatuhnya seorang ahli Do Huang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap sebagai level teratas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang luar biasa. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah ahli Do Huang dibunuh oleh Xiao Yan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli seperti itu dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiao Yan mengabaikan mata terkejut atau terkejut di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wu Ya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wu Ya dengan hati-hati mundur beberapa langkah setelah melihat senyum Xiao Yan. Ekspresinya serius saat dia melihat Xiao Yan. Dou Qi di dalam tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan sedikit pun. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiao Yan tersenyum pada Wu Ya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan setelahnya muncul. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti pergantian segel tangan yang rumit. Syok sekali lagi melintas di mata Wu Ya setelah merasakan fluktuasi energi alam sekitarnya. Hatinya tidak dapat menahan rasa penyesalan karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan Do skill dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Wu Ya. Sesaat kemudian,
Dia mengatupkan giginya dan cahaya yang kuat melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa berjudi. Wajah Wuya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini. Lipan hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Douqi yang agak berbau amis melonjak dari tubuh Wuya. Akhirnya, Douqi dengan cepat berubah menjadi kelabang energi 70 hingga 80 kaki lebar saat Douqi menari di tangannya yang keriput. Wuya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi. Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan, tampak sangat ganas. Pergilah! Jari Wuya menunjuk ke arah Xiaoyan saat dia berteriak dengan marah. Tak terhitung jumlah kaki milik kelabang berwarna darah itu bergerak dengan tertib. Tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi sosok darah yang mengalir di langit. Itu berisi aroma amis saat menyerang Xiaoyan dari segala arah. Mata Xiaoyan menjadi tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang sedang bergegas. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak energi alam di sekitarnya juga mengeras pada saat ini. Buka segel gunung! Teriakan lembut terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kemerahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah nafas belaka, cahaya menyilaukan di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan. Segel cahaya energi terbang di udara. Fluktuasi yang intens muncul pada saat ini sementara udara terbang ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah melesat ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Semuanya takut tersangkut olehnya. Lipan berwarna darah itu gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kali setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Pancaran darah menyebar ke segala arah. Warna putih pucat melonjak di wajah Wuya setelah kelabang berwarna darah itu patah. Seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lipan berwarna darah itu adalah semacam transformasi zat dual skill yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tidak menyangka itu akan pecah begitu mereka bertemu. Segel cahaya mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah itu seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu berkedip dan muncul di atas kepala Wuya. Setelah itu, tiba-tiba benda itu jatuh di depan banyak tatapan kaget. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.